Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Malam di desa Sendang Jati selalu tenang. Suara jangkrik bersahutan dari arah sawah. Kadang terdengar lolongan anjing di kejauhan. Tanda ada sesuatu yang lewat tentah manusia. Entah bukan, di tengah desa itu berdiri satu rumah besar, bercat hijau muda, dengan halaman luas dan dapur yang selalu menyala lampunya. Bahkan saat seluruh desa sudah gelap, rumah itu milik Pak Wiryo, pemilik catering Berkah Jaya Usaha yang katanya paling laris di seluruh Sendang Jati. Bahkan sampai ke desa sebelah. Setiap kali ada acara besar, orang-orang langsung menyebut nama Pak Wiryo duluan. Kalau nggak dari Berkah Jaya, rasanya kayak ada yang kurang. Begitu kata Butini, langganan tetapnya. Entah kenapa, meski banyak jasa catering lain, semua orang lebih percaya sama milik Pak Wiryo. Makanannya selalu enak, porsinya pas, dan nggak pernah telat. Yang bikin tambah kagum, harganya pun murah. Padahal kalau dilihat dari rumahnya, jelas-jelas usaha itu maju luar biasa. Rumah besar, mobil 2, anaknya sekolah di luar kota katanya. Tapi Pak Wiryo nggak pernah sombong. Orang-orang suka nyebut dia dermawan, tapi misterius. Setiap Jumat, dia nyumbang nasi bungkus buat para tukang becak di pasar. Kalau ada warga yang meninggal, dia juga ikut bantu logistik tahlilan tanpa minta bayaran. Iki rejeki sing kudu dibagi ben ora mandek, katanya suatu kali, senyumnya lembut. Tapi entah kenapa, setiap kali Pak Wiryo senyum, matanya terlihat kosong, seolah sedang mikir sesuatu yang jauh atau berat. Malam itu, jam udah menunjukkan pukul 1:30. Desa Sendang Jati sepi total. Hanya suara angin malam yang lewat di antara pohon kelapa. Tapi di dapur Pak Wiryo, lampu terang benderang. Dari celah jendela, bisa terlihat asap tebal keluar dari tungku besar. Bu Lastri, tetangga depan rumahnya, baru aja bangun karena suara ayam peliharaannya ribut. Dia keluar sambil bawa senter kecil, niatnya mau ngelihat kenapa ayam-ayam itu berkokok tengah malam. Tapi langkahnya berhenti waktu senter itu, tanpa sengaja mengarah ke rumah Pak Wiryo dari balik tirai dapur. Dia lihat bayangan 2 orang, yang satu tinggi besar, jelas itu Pak Wiryo. Tapi satu lagi lebih kecil, seperti anak kecil, berdiri di samping tungku. Tangannya menggenggam sendok besar. Suara dari dalam dapur terdengar pelan, seperti orang lagi ngomel sambil berdoa. Kudu sabar le, kabeh, iki demi masa depan. Gusti ngerti niatku. Bu Lastri langsung merinding. Dia tahu betul suara itu suara Pak Wiryo. Tapi kepada siapa dia bicara jam segini? Apalagi dengan nada seperti itu, lirih dan berat. Dia sempat mau manggil, tapi langkahnya urung. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara letupan kecil. Lalu tercium bau amis yang aneh banget, campuran antara daging gosong dan darah segar. Bu Lastri buru-buru balik ke rumah. Badannya gemetar. Astagfirullah, nopo maneh kui, gumamnya pelan. Besok paginya, seperti biasa, rumah Pak Wiryo ramai. Ada 3 mobil pickup parkir di depan, semua ngangkut nasi dus, kuali besar, dan baskom plastik berisi lauk. Orang-orang lewat sambil melambai, "Rezekina akeh, yo Pak," katanya. Dan Pak Wiryo cuma tertawa kecil, sambil nyuruh anak buahnya sepat-sepat berangkat. Tapi satu hal yang bikin Bu Lastri makin gak tenang. Tungku dapur itu masih panas. Dia tahu, karena pas lewat depan rumah, dia mencium bau sangit yang sama seperti malam tadi, bau amis dan gosong yang menempel di udara. Hari berganti hari, gosip mulai beredar. Katanya, setiap acara yang pakai catering dari Berkah Jaya selalu berujung musibah. Pernah waktu pesta nikahan di rumah Bu Suminah, ayam panggang yang udah matang tiba-tiba berdarah pas dipotong. Darahnya segar,
seperti baru disembelih. Padahal ayam itu udah lewat oven, udah disajikan. Semua tamu teriak, sebagian muntah. Pak Wiryo minta maaf, bilang mungkin salah masak. Tapi sejak itu, keluarga Bu Suminah semua jatuh sakit. Tanpa sebab jelas. Badannya panas dingin, terus lemas. Tapi kalau ke dokter katanya sehat. Ada juga cerita waktu selamatan 7 bulanan di rumah. Pak Dul, semua makanan dari catering Pak Wiryo. Tapi begitu nasi berkat dibuka, di dalamnya ada potongan kecil seperti kuku manusia. Orang-orang heboh, tapi Pak Dul malah bilang, sudahlah, mungkin cuma nggak sengaja keikut. Wong karyawannya banyak. Tapi yang aneh, istri Pak Dul keguguran seminggu kemudian. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang catering itu pakai penglaris. Ada juga yang nyebut kalau Pak Wiryo punya penjaga gaib di dapurnya. Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung. Soalnya semua orang juga tahu, siapapun yang ngomong jelek tentang dia pasti kena sial. Satu contoh kecil, Pak Benny, tukang ojek yang suka nongkrong di warung depan rumah Pak Wiryo. Dia pernah nyeletuk, enak banget tuh si Wiryo. Kerjaannya cuma masak tapi duit ngalir kayak air. Desak, motornya ketabrak truk di jalan raya. Untung selamat, tapi kakinya patah 2. Sejak itu, gak ada lagi yang berani ngomong seenaknya. Pak Wiryo tetap seperti biasa. Setiap pagi keliling desa, ngantar pesanan, atau sekadar nyapa warga. Kadang dia duduk di warung kopi sambil ngobrol santai. Suaranya halus, senyumnya lebar. Tapi siapapun yang duduk dekat, dia pasti ngerasa ada hawa dingin, aneh, seperti ada sesuatu yang ngikut. Waktu itu, Bu Lastri sempat memberanikan diri ngobrol. Pak, panjenengan iki kok kuat tenan tuh? Dapurmu ora net padam. Wong jam loro bengi isih murup wae. Pak Wiryo cuma tertawa pelan. Hehe, namanya juga usaha Bu. Wong rejeki orang nunggu esuk. Kadang ya kudu kerja nganti bengi. Tapi setelah itu, senyumnya hilang. Matanya menatap kosong ke arah dapurnya. Lalu lirih dia bilang, asal ora ganggu, kabeh bakal aman. Ucapan itu menggantung di kepala Bu Lastri sampai berhari-hari. Asal ora ganggu, maksudnya siapa? Beberapa malam kemudian, Bu Lastri nggak bisa tidur. Suaminya lagi dinas keluar kota. Sekitar jam 2, dia dengar lagi suara aneh dari arah rumah Pak Wiryo. Bukan cuma suara orang ngobrol, tapi seperti nyanyian pelan. Suaranya lirih, nadanya tinggi rendah, seperti anak kecil yang nyanyi lagu pengantar tidur. Bapak, wes rampung Pak. Rara wes rampung. Bu Lastri langsung tutup telinga. Badannya gemetar. Rara? Siapa Rara? Bukannya anak Pak Wiryo, sekolah di kota. Tapi kok suaranya dari dapur itu? Keesokan paginya, dia tanya ke salah satu pegawai catering. Namanya Widi, anak muda. Kerja bantu-bantu di sana. Widi, anaknya Pak Wiryo sing jenine Rara kuwi saiki nang endi tu? Widi langsung diam. Mukanya pucat. Waduh Bu, aku orang ngerti. Aku kerja baru 2 tahun, wis ora tahun delok bocah kuwi. Wong sing diomong wae jarang banget disebut. Tapi malam nia, Widi datang ke rumah Bu Lastri. Mukanya ketakutan. Dia bilang waktu lagi bersihin dapur sore tadi, dia nemu kalung kecil di belakang tungku. Kalung itu punya liontin berbentuk kupu-kupu warna perak, agak gosong. Di belakangnya ada ukiran huruf, era-era Bu. Iki nenek ora salah. Kalung sing sering dipakai anak Pak Wiryo, katanya pelan. Bu Lastri cuma bisa nutup mulut, nahan teriak. Malam itu juga, gosip tentang anak Pak Wiryo yang hilang mulai nyebar. Tapi anehnya, tiap kali ada yang nanya langsung ke Pak Wiryo, jawabannya selalu sama. Rara sekolah di Malang, lagi mau jarang pulang. Tapi nggak ada yang pernah lihat Rara pulang. Nggak ada surat, nggak ada foto. Bahkan orang-orang yang kerja di catering pun nggak pernah dengar Pak Wiryo nerima telepon dari anaknya. Suatu malam, hujan deras mengguyur Sendang Jati. Petir menyambar. Angin kencang bikin pohon bambu di belakang rumah Bu Lastri saling gesek. Bunyinya nyaring. Di tengah suara hujan itu, lagi-lagi terdengar bunyi aneh dari rumah sebelah. Suara benda jatuh. Diikuti suara langkah kaki kecil yang berlari di dapur. Bu Lastri beranikan diri ngintip lewat celah pagar. Dari balik kaca dapur, dia lihat Pak Wiryo berdiri sendiri di depan tungku besar. Api menyala terang, merah membara. Tapi di depan tungku itu, ada bayangan kecil yang bergerak pelan, seolah sedang menunduk. Rara, ayo bantu Bapak.
"Nak," suara itu jelas banget. Di antara suara hujan dan petir, Bu Lastri langsung jatuh terduduk. Dia tahu malam itu, sesuatu di rumah Pak Wiryo bukan manusia lagi. Sejak malam itu, Desa Sendang Jati nggak pernah sama lagi. Setiap malam, dapur rumah itu selalu hidup. Lampunya terang, asap keluar dari jendela, dan kadang terdengar suara sendok berdenting seolah ada yang masak. Tapi nggak ada siapapun di sana. Warga mulai takut. Tapi anehnya, usaha catering itu makin laris. Semakin banyak pesanan, semakin besar rezeki yang datang. Dan setiap kali ada orang baru kerja di sana, tak satu pun bertahan lama. Ada yang sakit mendadak, ada yang pindah desa, bahkan ada yang hilang. Tapi Pak Wiryo tetap tenang, seolah semua baik-baik saja. Rezeki ora aiso ditolak, katanya setiap ditanya, dan orang-orang cuma bisa diam pura-pura nggak tahu apa-apa. Meski mereka tahu ada sesuatu yang gelap di balik dapur catering Berkah Jaya itu. Sampai suatu hari, suara tangisan anak kecil terdengar dari dapur itu. Pelan, tapi jelas. "Bapak, Rara lapar." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Lastri benar-benar yakin catering yang paling laris di Sendang Jati ternyata hidup karena ada jiwa kecil yang dikorbankan di dalamnya. Sejak usaha catering Pak Wiryo semakin besar, suasana rumah itu pelan-pelan berubah. Dulu, setiap pagi, terdengar suara anak kecil tertawa dari halaman depan. Rara, anak perempuan satu-satunya, selalu duduk di kursi bambu sambil nyisir rambut panjangnya. Kadang sambil nyanyi lagu anak-anak, suaranya bening, polos, dan bikin siapapun yang dengar ikut tersenyum. "Rara, ayo sarapan deh." Begitu biasanya suara Bu Sri, ibunya, memanggil dari dapur. Anak itu akan langsung lari kecil, rambutnya bergoyang, lalu duduk di meja makan sambil nyengir malu. Tapi sekerong, pemandangan itu sudah nggak pernah terlihat lagi. Beberapa warga sempat nanya. Katanya Rara sekarang sekolah di kota. Ada juga yang bilang dia ikut Tong Tenia di Malang. Tapi nggak ada yang yakin betul. Soalnya sejak catering Berkah Jaya makin ramai, nggak ada lagi suara anak kecil di rumah itu. Jangankan ketawa, suara mainan pun nggak terdengar. Bu Lastri kadang masih suka melirik rumah itu dari jendela rumahnya. Dulu halaman depan selalu ramai. Rara main masak-masakan, kadang bantu ibunya bungkus nasi. Tapi sekarang halaman itu sepi. Rumput mulai meninggi, dan ayunan kecil di sudut halaman yang dulu sering dipakai Rara kini cuma bergerak pelan tiap kali angin lewat. Kadang, meski nggak ada angin sama sekali, ayunan itu bisa bergerak sendiri. Pernah suatu sore, Bu Lastri sedang nyapu halaman. Angin berhenti, langit mendung, dan suara ayam mulai masuk kandang. Dia dengar sesuatu dari arah rumah Pak Wiryo. Suara anak kecil nyanyi pelan. Nadanya mirip lagu naik-naik ke puncak gunung, tapi suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Bu Lastri berhenti nyapu. Dia dengerin baik-baik. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Lalu suaranya berubah lirih. "Panas, Pak." Rara sapu di tangan Bu Lastri jatuh. Dadanya berdebar keras. Dia tahu betul suara itu. Itu suara anak kecil. Tapi anehnya, seperti keluar dari bawah tanah. Sejak malam itu, Bu Lastri mulai sering mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berdiri di halaman rumah Pak Wiryo. Dapur menyala terang, tapi nggak ada orang di sana. Dari arah tungku besar, muncul asap tebal yang berubah bentuk jadi anak kecil rambut panjang. Wajahnya gosong di satu sisi, dan matanya cuma satu yang terlihat jelas. Satunya lagi hitam terbakar. Anak itu berdiri diam, lalu bilang pelan, "Rara lapar, Bu." Lalu tubuhnya menghilang bersama asap. Bu Lastri selalu bangun tengah malam, keringat dingin di lehernya. Setiap kali itu terjadi, dia dengar suara langkah kecil di luar jendela rumahnya. Seperti anak kecil, jalan tanpa alas kaki. Suaranya pelan tapi jelas. Tap, 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 lalu berhenti di depan pintu. Dan dari bawah pintu, muncul bayangan kecil seperti kaki anak-anak. Sampai suatu hari, rasa penasaran Bu Lastri benar-benar memuncak. Dia pengen tahu sebenarnya kemana Rara pergi. Karena baginya, gak masuk akal seorang anak bisa hilang begitu saja tanpa satupun tanda. Maka sore, dia sengaja datang ke rumah Pak Wiryo dengan alasan mau pesan nasi dus untuk acara pengajian. "Loh, Bu Lastri, monggo melebet," sambut Pak Wiryo seperti biasa, ramah dan sopan. Tapi saat Bu Lastri melangkah masuk, hawa di dalam rumah terasa aneh.
Dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang bikin bulu kuduk berdiri dan telapak kaki terasa berat. Dinding dapur penuh noda hitam bekas asap, dan di pojok ruangan tergantung foto keluarga lama, foto Pak Wiryo, Bu Sri, dan Rara. Foto itu kusam, tapi yang bikin Bu Lastri merinding. Bagian wajah Rara di foto itu mulai memudar, seperti terhapus dari bingkainya. Wah, kok foto hilang Pak? Tanya Bu Lastri pelan, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Pak Wiryo menatap foto itu sebentar, lalu tersenyum aneh. Iya Bu, embuh kenapa? Luntur dewe. Mungkin kelembapan udara. Suara tawanya datar, tanpa emosi. Dari arah belakang rumah, terdengar suara benda jatuh. Bu Sri buru-buru keluar dari dapur sambil bawa nampan. Astagfirullah, tikus iki Pak, ora antek. Tapi di wajahnya terlihat jelas rasa gugup. Tangannya gemetar waktu meletakkan teh di meja. Bu Lastri menatap keduanya bergantian. Ada sesuatu yang gak beres, tapi dia pura-pura gak tahu. Lanjut ngobrol ringan tentang pesanan, lalu pamit pulang. Begitu sampai di luar, dia menoleh sekali lagi ke arah dapur. Jendela dapur setengah terbuka, dan dari celah itu, Bu Lastri melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di dekat tungku, ada rambut panjang berwarna hitam legam tergantung, seperti baru dipotong. Ujungnya masih basah dan meneteskan cairan merah. Sejak hari itu, Bu Lastri yakin anak itu gak pernah sekolah kemanapun. Rara mungkin masih di rumah itu, tapi bukan lagi dalam wujud manusia. Malam berikutnya, sekitar jam 3 pagi, Bu Lastri terbangun karena mimpi buruk lagi. Dia haus, jadi keluar kamar untuk ambil air di sumur. Udara malam begitu dingin, dan suara jangkrik berhenti mendadak. Saat embernya turun ke dalam sumur, dari arah rumah Pak Wiryo, terdengar suara pintu dapur terbuka pelan. Krit. Dia menoleh, dan benar saja, lampu dapur menyala. Bayangan kecil berdiri di depan tungku. Tubuhnya kecil, rambutnya panjang, tapi tubuh itu seperti berasap. Bapak, panas Pak, tolong. Rara panas. Suaranya lirih banget, serak, kayak keluar dari tenggorokan yang terbakar. Bu Lastri refleks menjatuhkan ember. Air dari sumur muncrat ke kakinya. Saat dia mencoba fokus lagi, bayangan itu sudah gak ada. Tapi dari arah dapur, asap tebal keluar dan bau amis langsung menyeruak ke udara. Bau itu bukan bau daging biasa, tapi bau hangus bercampur darah yang bikin mual. Pagi harinya, dia berusaha cerita ke tetangga lain, tapi semua orang cuma mengget-mengget dan bilang hal sama. Sudah Bu, gak usah ikut campur urusan rumah orang. Orang desa memang begitu. Apalagi kalau urusan berhubungan sama hal gaib. Lebih baik pura-pura nggak tahu daripada kena musibah. Tapi Bu Lastri bukan tipe orang yang bisa diam kalau ada hal janggal. Malam berikutnya, dia mengintip lagi dari celah jendela rumahnya. Dia lihat Pak Wiryo duduk di dapur, di depan tungku besar yang menyala terang. Di depannya ada mangkuk kecil berisi cairan merah. Tangannya gemetar waktu menuangkannya ke dalam panci besar. Dan di panci itu terlihat sekilas sesuatu yang mirip tangan kecil, sudah hitam legam. Bu Lastri ingin teriak, tapi suaranya nggak keluar. Dadanya sesak, dan matanya nggak bisa berpaling. Lalu dia dengar suara Pak Wiryo pelan, seperti orang yang sedang membaca mantra. Aja lungana, oh kowe saiki wis dari bag, ansaka rejeki iki. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dia tahu betul arti kalimat itu. Jangan pergi nak, kau sekarang sudah jadi bagian dari rejeki ini. Setelah itu, lampu dapur tiba-tiba mati. Gelap total. Bu Lastri menutup mulut, menahan napas, lalu lari masuk ke rumahnya. Tapi sejak malam itu, setiap kali dia lewat depan rumah Pak Wiryo, dia bisa dengar suara anak kecil menyanyi dari dalam. Meski rumahnya gelap dan pintu tertutup rapat, beberapa minggu kemudian, ada kejadian aneh lain. Salah satu pegawai catering, namanya Tono, bercerita di warung kopi. Katanya waktu dia bersihin dapur pagi-pagi, di dalam kuali besar bekas rebusan ayam, dia nemu gigi kecil yang menempel di dasar kuali. Waktu dia coba ambil, gigi itu meleleh seperti lilin panas. Sejak hari itu, Tono gak pernah kerja lagi. Katanya dia sakit keras dan harus pulang kampung. Tapi beberapa warga bilang, Tono gak pernah sampai ke rumahnya. Bu Lastri makin yakin ada yang disembunyikan keluarga itu. Kadang malam-malam dia lihat bayangan anak kecil duduk di kursi bambu depan rumah itu.
tempat Rara biasa duduk dulu. Tapi wajahnya hitam, nggak kelihatan jelas. Kadang cuma matanya yang menyala samar seperti bara api. Kalau angin lewat, terdengar bisikan lirih. Bela, ojo, kritak-kritak no aku bu. Bulastri, jangan ceritakan aku bu. Setiap kali dengar suara itu, Bulastri langsung nutup telinga dan berdoa. Tapi tetap saja, setiap kali dia menutup mata, bayangan Rara muncul. Kadang di dapur, kadang di halaman, kadang malah di depan cermin rumahnya sendiri. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, langit Sendang Jati diselimuti kabut tebal. Angin berhenti total, udara seperti beku. Bulastri terbangun karena suara ketukan pelan di pintu belakang rumahnya. Tok, tok. Dia kira suaminya pulang lebih cepat, tapi waktu dia buka pintu, gak ada siapa-siapa. Yang ada cuman bekas tapak kaki kecil berlumpur menuju sumur. Dia mengikuti pelan, dengan senter di tangan. Di dekat sumur, dia menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Pita rambut warna merah muda, masih lembab, terjatuh di tanah. Pita yang sama persis dengan yang sering dipakai Rara dulu. Dari arah belakang sumur, terdengar suara kecil memanggil, "Bapak." Suara itu lemah, tapi jelas. "Bapak." Rara panas. Senter di tangan Bulastri bergetar. Dia tahu suara itu bukan ilusi. Tapi ketika dia arahkan cahayanya ke arah suara itu, yang terlihat cuma bayangan anak kecil tanpa wajah. Tubuhnya gosong di bagian leher. Berdiri dia menatapnya. Bulastri teriak histeris, lari masuk ke rumah. Dan malam itu juga demam tinggi, sampai berhari-hari. Sejak itu, dia nggak pernah lagi berani keluar rumah malam-malam. Tapi satu hal yang nggak pernah dia ceritakan pada siapapun setiap kali hujan turun di malam hari, suara itu selalu terdengar di luar jendelanya. "Bapak, panas pak, tolong." Dan dari arah dapur rumah Pak Wiryo, selalu terlihat asap putih naik ke langit, meski hujan sedang deras. Asap yang membawa aroma amis, dan entah kenapa, selalu ada nada tangisan di dalamnya. Malam itu suasana desa Sendang Jati benar-benar sunyi. Angin yang berembus pelan membawa bau tanah basah sisa hujan sore tadi. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Sementara lampu-lampu rumah warga mulai padam satu persatu. Hanya satu rumah yang masih terang benderang di tengah gelapnya malam, rumah milik Pak Wiryo, sang pemilik catering Berkah Jaya. Di balik jendela dapur rumah itu, terlihat cahaya kuning redup dari lampu Petromax, berayun pelan tertiup angin, menimbulkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Suara dentingan logam terdengar pelan, seperti ada yang sedang memindahkan panci atau menata peralatan masak. Tapi jam sudah lewat tengah malam. Di rumah kontrakan kecil di belakang dapur itu, seorang pegawai bernama Tono baru saja terbangun dari tidurnya. Ia ingat, ada satu panci besar yang lupa dibersihkan setelah acara hajatan sore tadi. Kalau sampai ketahuan Pak Wiryo besok pagi, bisa-bisa ia dimarahi habis-habisan. "Waduh, kelalen aku. Kulain dureng tek resikna," gumam Tono sambil mengucek matanya. Ia ambil jaket lusuhnya, lalu berjalan menuju dapur belakang sambil membawa senter kecil. Langkahnya terdengar pelan, tapi jelas di antara kesunyian malam. Begitu mendekati pintu dapur, Tono heran. Dari celah pintu, ia melihat cahaya lampu masih menyala terang. Padahal semua pekerja lain sudah tidur. Bahkan Pak Wiryo pun tadi bilang mau istirahat lebih awal. Tono ragu-ragu sejenak, tapi rasa tanggung jawabnya membuat dia memberanikan diri membuka pintu. Begitu pintu kayu itu berderit, hawa aneh langsung menyergap wajahnya. Bau amis bercampur anyir menusuk hidung, bikin perutnya mual seketika. Ia menyalakan senter, tapi justru melihat sesuatu yang bikin lututnya hampir lemas. Di tengah dapur, ada sebuah kuali besar lebih besar dari biasanya, penuh cairan merah pekat seperti darah. Permukaannya beruap tipis, seperti baru saja dipanaskan. Awalnya Tono mengira itu cuma sambal atau bumbu rendang. Tapi kenapa baunya seperti darah segar? Ia melangkah pelan, menyorotkan senter ke arah kuali itu. Di saat itu juga, napasnya langsung tercekat. Dari dalam cairan merah itu, terlihat segelintir rambut panjang yang terendam setengah, bergerak pelen-pelen, seperti terbawa arus air. Rambut itu panjang sekali, hitam legam, dan seperti masih menempel di sesuatu di dasar kuali. Tono mundur satu langkah, tangannya gemetar. "Astagfirullah. Iki opo tu," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar.
Tapi rasa penasaran membuat dia tetap menunduk, mencoba melihat lebih dalam. Ia congkel sedikit permukaan kuali pakai sendok besar di sampingnya. Saat cairan itu terbelah, ia melihat sesuatu yang bikin matanya melotot. Sepotong kulit manusia berwarna pucat keabu-abuan melayang di antara rambut itu. Seketika, seluruh tubuhnya terasa dingin. Kakinya gemetar, senter di tangannya jatuh ke lantai. Ia mundur terpental ke dinding. Dan dari arah tungku tiba-tiba terdengar suara kletek-kletek seperti kayu dibakar pelan. Tapi tak ada api di sana. Hanya bara kecil yang menyala merah. Di tengah bara itu, Tono melihat bayangan seseorang sedang duduk jongkok. Wujudnya samar, tapi terlihat jelas. Bentuk tubuhnya rambut panjang terurai, menutupi wajah. Kulitnya kehitaman seperti terbakar. Tono langsung menjerit pelan, dan lari terburit-barit keluar dari dapur. Tapi sebelum benar-benar keluar, ia sempat mendengar suara perempuan lirih dari arah kuali. Suaranya seperti mengerang, penuh kesakitan. Panas, Pak. Rarapat. Tono menutup telinganya dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Sampai di luar, napasnya tersengal-sengal. Ia duduk di tanah sambil menatap pintu dapur yang kini tertutup rapat. Tak ada lagi cahaya dari dalam, tak ada suara, hanya angin malam yang dingin menampar wajahnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan rambut panjang dan suara lirih itu masih terngiang-ngiang di kepalanya. Keesokan paginya, Tono datang ke rumah Bu Lastri sambil wajah pucat pasi. Ia cerita dengan suara gemetar tentang apa yang dilihatnya semalam. Bu Lastri yang mendengar hanya bisa menatap kosong. Kau, ojo sembarangan ngomong no. Sing tenan, awakmu ndelok rambut lan getih nang kuali. Tono mengangguk. Matanya masih berkaca-kaca. Iya, Bu. Demi Allah, aku orang ngapusi. Aku ora bakal balik kerja neng kono maneh. Aku ora wani. Sore harinya, Bu Lastri mencoba menengok dapur Pak Wiryo diam-diam. Tapi waktu ia melangkah ke pekarangan belakang, suara tawa Pak Wiryo terdengar dari dalam. Tawa itu berat dan dalam, seperti orang yang sangat puas. Ia segera mundur dan pulang, takut ketahuan. Keesokan harinya, ketika para pegawai berkumpul untuk mulai bekerja, Tono tidak muncul. Pak Wiryo berdiri di depan mereka dengan wajah tenang seperti biasa. Tono ora bakal kerja maneh di sini, katanya datar. Dia katanya mau pindah keluar kota, nemu kerjaan baru. Semua orang diam, tapi beberapa dari mereka saling pandang. Karena malam sebelumnya mereka tahu Tono tidak pernah pergi ke terminal, tidak pernah pamit. Barang-barangnya masih ada di kontrakan, bahkan sendalnya pun masih di depan pintu. Malam berikutnya, Bu Lastri tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan wajah Tono yang ketakutan waktu datang ke rumahnya. Sekitar jam 2 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur Pak Wiryo. Ia mengintip dari celah jendela dan melihat Pak Wiryo berdiri di depan kuali besar. Di sebelah-nya, seseorang sedang berlutut dengan kepala menunduk. Cahaya lampu redup membuat pandangan kabur. Tapi Bu Lastri yakin itu bukan istrinya Pak Wiryo. Orang itu kurus, tangannya terikat, dan di lehernya melingkar kain putih. Pak Wiryo berbisik pelan sambil menaburkan sesuatu ke dalam kuali. Dari arah kuali itu, muncul asap putih yang berputar-putar, dan samar-samar terdengar suara erangan pelan. Bu Lastri menutup mulutnya menahan jerit. Ia tahu, malam itu bukan sekadar memasak, tapi ada sesuatu yang jauh lebih kelam sedang terjadi. Ia menunduk, membaca doa, lalu sapat-sapat masuk ke kamar. Tapi begitu ia hendak menutup jendela, matanya terpaku pada sesuatu di sudut halaman. Ada bayangan seseorang sedang berdiri di balik pohon mangga, menatap ke arahnya. Rambutnya panjang, wajahnya tidak jelas, tapi matanya merah menyala dalam gelap. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang melihat Tono. Barang-barang Nia dibiarkan menumpuk di kontrakan. Tapi anehnya, setiap malam ada suara langkah kaki pelan dari dalam kamarnya. Kadang ada bau amis menyengat keluar dari celah jendela, seperti darah basi. Warga jadi enggan lewat situ kalau malam. Beberapa hari kemudian, salah satu pegawai lain, Manto, menemukan sesuatu di belakang dapur. Sebuah sendal jepit kiri milik Tono tergeletak di bawah pohon pisang. Masih basah seperti baru kena air. Tapi yang bikin merinding, di samping sendal itu ada bekas seret panjang ke arah dapur. Seperti ada sesuatu yang diseret masuk. Manto tidak berani bilang siapa-siapa. Ia cuma menunduk dan berdoa sepat-sepat setiap kali lewat dapur. Tapi sejak itu, setiap malam terdengar suara aneh dari tungku.
seperti suara orang mengaduk sesuatu dengan sendok logam. Diselingi bisikan pelan yang tidak jelas. Kadang terdengar suara laki-laki berat, kadang perempuan menangis. Aku wis kembalikan tumbalmu, ojo ganggu maneh. Rara, panas pak. Semua suara itu bergema pelan di antara denting peralatan masak, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Hari-hari berlalu, dan usaha catering itu tetap berjalan seperti biasa. Pelanggan tetap ramai, uang mengalir deras. Tapi bagi warga sekitar, rumah itu tidak pernah lagi sama. Banyak yang bilang kalau malam-malam tertentu, kalau lewat belakang rumah Pak Wiryo, kamu bisa mendengar suara orang tertawa di dapur padahal kosong. Kadang, kalau kamu berani nengok lewat jendela dapur itu, kamu bakal lihat kuali besar yang masih berisi cairan merah. Di dalamnya, rambut panjang itu masih terendam pelan-pelan, seperti sedang menunggu seseorang. Dan setiap kali ada pegawai baru yang bekerja di sana, selalu ada yang menghilang setelah seminggu atau 2 minggu. Tapi anehnya, nama mereka selalu dicoret dari daftar pegawai dan diganti orang baru, seolah tak pernah ada yang hilang. Bu Lastri, yang masih tinggal di seberang rumah itu, akhirnya memilih menutup jendela belakangnya dengan papan kayu. Ia tak mau lagi lihat apapun dari arah dapur Pak Wiryo. Tapi kadang, kalau malam hujan dan angin kencang, papan itu bergetar dan terdengar suara samar dari seberang jalan. Bu Lastri, tolong, aku panas. Dan suara itu katanya mirip sekali dengan suara Tono. Malam itu angin berembus, lebih dingin dari biasanya. Langit di atas desa Sendang Jati tampak berat, seolah menyimpan sesuatu. Bulan tertutup awan tipis, menebarkan cahaya kelabu yang membuat bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok hitam yang berbaris kaku di tepi jalan. Malam Kemis Kliwon memang dikenal warga sebagai malam yang wingit. Malam di mana makhluk halus berkeliaran, mencari aroma dupa dan darah. Karena itu, sebagian besar warga sudah menutup pintu sejak selepas Isya. Tapi malam itu, dari arah rumah besar milik Pak Wiryo, terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Gamelan pelan, terdengar dari kejauhan. Bukan suara dari radio atau rekaman, tapi bunyi nyata, halus, seperti dimainkan oleh tangan manusia. Nada-nadanya lambat, dalam, dan menyayat hati. Suaranya naik turun di antara desir angin malam, membuat suasana desa yang biasanya hening mendadak terasa hidup oleh aura yang ganjil. Bu Lastri yang sedang mencoba memejamkan mata langsung terbangun. Ia menepuk bahu suaminya yang tidur di samping. "Pak, kau kronggoora," bisiknya pelan. Suaminya, Pak Sastro, membuka mata malas. "Kronggo apa bu?" Suara gamelan, "Ikulo, saka omah, Pak Wiryo." Pak Sastro diam sejenak. Dari balik jendela, telinganya ikut menangkap suara gamelan yang samar. Ia mengerutkan kening. "Jam segini kok ana gamelan? Piye tuh? Wong kabeh wis turu." Mereka berdua menatap ke arah luar. Di balik pepohonan jambu di halaman belakang, tampak cahaya redup dari rumah Pak Wiryo. Bukan cahaya lampu, melainkan nyala api kecil yang menari-neri. Asap tipis putih melayang dari dapur belakangnya, bercampur dengan aroma dupa yang menusuk hidung. Suasananya menegangkan, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut, Pak. "Ayo ngintip, sing penting ojo cedak-cedak," kata Bu Lastri dengan suara bergetar. "Bu, oho sembrono, nang kono kui wingit. Nek ketok karo dheweke, bisa cilaka," jawab suaminya. "Tapi aku penasaran, Pak, suarane kui kok kaya ana wong mangan kenduri tengah wengi." Dengan langkah hati-hati, mereka mendekat ke jendela belakang rumahnya yang menghadap ke arah dapur Pak Wiryo. Dari celah bambu, mereka bisa melihat halaman belakang rumah itu. Api kecil dari tungku dapur menyala terang, memantulkan bayangan Pak Wiryo yang sedang duduk bersila di tanah. Di depannya ada sesajen lengkap, nasi tumpeng kecil, kembang 7 rupa, dan beberapa potong ayam panggang yang masih mengepulkan asap tangan Pak Wiryo tampak gemetar saat menaburkan bunga ke atas dupa yang menyala. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu, tapi suaranya berat dan asing, seperti bukan bahasa manusia. Di sampingnya, berdiri kendi tanah liat berisi cairan merah. Setiap kali ia berhenti membaca mantra, ia meneteskan cairan itu ke tanah sambil menghela napas panjang. Bu Lastri menahan napas waktu melihat sesuatu di depan. "Pak Wiryo." Ada sosok kecil terbungkus kain putih yang duduk diam tanpa bergerak. Dari bentuknya, jelas itu tubuh anak-anak. Kepalanya tertunduk,
Rambutnya terurai sedikit keluar dari kain, dan dari bawah kain itu terlihat setetes cairan merah menetes pelan ke tanah. Suara gamelan semakin pelan dan makin sayup, seolah berasal dari tempat yang jauh di bawah tanah. Aroma dupa semakin kuat, bercampur dengan bau amis seperti daging mentah terbakar. "Rara, maaf Nat. Nah, iki kabeh demi rejeki kulawarga kita." Suara Pak Wiryo lirih, tapi terdengar jelas karena malam sangat sepi. Suaranya bergetar, antara sedih dan takut. Bu Lastri menatap suaminya dengan wajah pucat. "Pak, iku anak tu, Gusti Allah," katanya pelan, hampir tak terdengar. Pak Sastro tak menjawab, wajahnya tegang, matanya menatap ke arah tubuh kecil itu. Ia berusaha menahan diri agar tidak menjerit. Tubuh kecil itu tetap diam, tapi tiba-tiba kain putih yang menutupinya bergerak sedikit. Dari dalamnya terdengar suara napas berat, disusul dengan suara serak pelan. "Bapak, Rara." "Panas, Pak." Suara itu jelas sekali, meskipun hanya seperti bisikan. Tapi suara itu bukan seperti suara manusia biasa. Ada gema aneh di dalamnya, seperti berasal dari tempat yang jauh dan dalam. Pak Wiryo tertegun, matanya berkaca-kaca. Air mata jatuh ke tanah. Ia memukul dadanya pelan. "Ampun Nak, aku ora kuat, tapi aku kudu," katanya pelan. Lalu ia mengambil sesuatu dari wadah kecil di sampingnya, sepotong kain putih kecil, mungkin sisa dari pakaian anaknya. Ia siam pelen, lalu masukkan ke kuali besar di depannya yang berisi cairan merah pekat. Begitu kain itu masuk, asap hitam langsung mengepul dari dalam kuali. Diikuti suara seperti desisan ular besar. Bu Lastri spontan menutup mulutnya. Dari celah jendela, ia bisa melihat wajah Pak Wiryo berubah pucat. Tapi ia terus membaca mantra. "Kabeh iki kanggo keselamatan usaha, kanggo kelancaran rejeki, ojo nganti ana sing ngalang." Suara gamelan makin keras, disertai suara gong yang berat. Angin berembus kencang, daun-daun bergoyang seolah ada yang berlari di antara pepohonan. Tiba-tiba, lampu di dapur rumah Bu Lastri berkelip sendiri. Angin dingin menyusup ke dalam rumah, membuat mereka berdua menggigil. "Bu, cepat tutup jendela, iki ora bener," kata Pak Sastro dengan panik. Tapi sebelum sempat ia menutup jendela, bayangan putih dari halaman Pak Wiryo bergerak cepat menatap langsung ke arah mereka. Bu Lastri sempat melihat wajahnya sejenak. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya gosong, matanya kosong tanpa bola mata, dan dari mulutnya menetes darah segar. Ia menatap mereka tanpa ekspresi. "Bapak, panas." Bu Lastri menjerit tertahan dan langsung menjatuhkan diri ke lantai. Suaminya menutup jendela dengan cepat, menguncinya dari dalam, lalu menarik istrinya masuk kamar. Mereka berdua duduk di pojok kamar sambil membaca doa dengan suara gemetar. Di luar suara gamelan masih terdengar, tapi semakin lama semakin pelan, sampai akhirnya hilang sama sekali. Malam itu mereka tidak tidur. Suara ayam berkokok pagi hari baru membuat mereka sadar kalau sudah lewat subuh. Saat matahari mulai naik, Bu Lastri memberanikan diri mengintip lagi ke arah rumah Pak Wiryo. Halaman belakang tampak sepi. Tidak ada asap, tidak ada sesajen, tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun. Hanya tungku besar di belakang rumah itu masih berwarna hitam pekat, seolah baru digunakan untuk membakar sesuatu. Keesokan harinya, suasana desa jadi ramai dengan gosip. Banyak warga yang bilang semalam mendengar suara gamelan dan bau dupa dari arah rumah Pak Wiryo. Tapi setiap kali ditanya, Pak Wiryo hanya tertawa kecil dan bilang, "Ah, mungkin wong salah krungu. Aku ora nindakake opo-opo." Namun Bu Lastri tahu apa yang dilihatnya malam itu bukan halusinasi. Sejak kejadian itu, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti setiap malam. Kadang waktu sedang masak, ia mencium bau amis tanpa tahu dari mana asalnya. Kadang waktu sedang menjemur pakaian, ia merasa ada yang memperhatikan dari arah rumah Pak Wiryo. Beberapa hari kemudian, Bu Lastri melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Waktu itu sore hari, matahari mulai condong ke barat. Ia sedang menyapu halaman ketika melihat Pak Wiryo duduk di bangku depan rumahnya, menatap langit-langit dengan mata kosong. Di pangkuannya ada boneka kecil yang mirip sekali dengan Rara, memakai baju yang sama seperti terakhir kali anak itu terlihat. Pak Wiryo mengelus boneka itu pelen-pelen sambil berkata, "Rara, saki kita wis tenang tuh. Ojo nesu maneh Nak, rezeki kita saiki lancar. Wong-wong kabeh mesen catering Bapak." Bu Lastri langsung lari masuk rumah.
gemetar. Ia yakin boneka itu bukan sekadar mainan. Sejak itu, setiap malam Kemis Kliwon berikutnya, suara gamelan selalu muncul lagi. Kadang terdengar lebih keras, kadang hanya samar, tapi selalu diikuti aroma dupa dan bau amis. Dan setiap kali suara itu berhenti, selalu ada satu keluarga di desa yang terkena musibah hada, yang jatuh sakit mendadak. Ada yang ayam ternaknya mati, bahkan ada yang kehilangan anak kecil tanpa jejak. Orang-orang mulai curiga, tapi tidak ada yang berani menuduh langsung. Pak Wiryo masih terlihat seperti biasa, tetap ramah, tetap dermawan, tapi matanya kini terlihat kosong, seperti tidak punya kehidupan. Kadang ia berdiri lama di depan tungku dapur, sambil berbicara sendiri. Warga yang lewat bisa mendengar suaranya pelan. "Wis tenang Rara, wis tak turuti kabeh. Saiki giliran Wong Lio." Malam Kamis berikutnya, gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan hanya Bu Lastri yang mendengar. Beberapa warga juga menyaksikan cahaya merah menyala dari dapur Pak Wiryo dan bayangan hitam besar yang melayang di atas rumahnya. Ada yang bilang itu makhluk pesugihan yang datang menagih tumbal. Ada pula yang bersumpah melihat sosok anak kecil berdiri di depan rumah itu. Tubuhnya hangus, rambutnya terbakar sebagian, sambil membawa panci kecil di tangannya. Sejak malam itu, warga desa Sendang Jati mulai menjauh dari keluarga Pak Wiryo. Tak ada lagi yang mau memesan catering darinya. Tapi anehnya, usaha itu tetap berjalan lancar. Mobil-mobil besar sering datang malam-malam membawa pesanan, tapi tak ada satupun yang tahu siapa pembelinya. Yang jelas, setiap kali mobil itu datang, suara gamelan selalu ikut terdengar dari dalam dapur. Dan di tengah semua itu, Bu Lastri hanya bisa berdoa dalam hati agar rumah di seberang jalannya itu suatu hari benar-benar sepi. Tapi setiap kali angin malam berhembus, bau dupa dan suara lirih anak kecil itu selalu datang lagi, memanggil pelan dari arah dapur. "Bapak, Rara, panas." Malam itu, angin dari arah sawah berhembus pelan, membawa bau amis samar dari dapur belakang rumah Pak Wiryo. Sejak kejadian malam Kamis Kliwon itu, suasana desa Sendang Jati jadi beda. Orang-orang lebih sering menutup pintu lebih awal. Ayam-ayam enggan berkokok malam, dan kucing kampung sering berlarian seolah ada yang mengejar. Tapi di tengah ketakutan warga, dapur catering Berkah Jaya tetap menyala tiap malam. Api tungku di dapur itu tak pernah padam, dan selalu ada aroma masakan yang kuat tercium sampai ke jalan. Namun kali ini, aromanya tidak seperti masakan biasa, lebih tajam, lebih amis, dan menyengat. 3 hari setelah malam ritual itu, keluhan dari pelanggan mulai datang satu persatu. Pertama dari Bu Parti, yang pesan nasi kotak buat pengajian 7 harian bapaknya. Katanya, lauknya terasa aneh, gurihnya berlebihan, seperti ada rasa logam yang menempel di lidah. Malam itu juga, 5 orang yang makan dari catering itu langsung mual dan muntah-muntah. Ada yang bilang karena santannya basi, tapi anehnya, makanan dari tempat lain yang disajikan di meja sama sekali tidak bikin apa-apa. Besoknya, giliran keluarga Pak Darto yang ngeluh hal serupa. Bahkan anaknya sempat pingsan dengan mata melotot dan bibir berwarna keunguan. Warga mulai curiga, tapi tak ada yang berani menuduh terang-terangan. Siapa juga yang berani? Pak Wiryo bukan orang sembarangan. Ia dikenal dekat dengan banyak tokoh di desa. Bahkan beberapa kali bantu perbaikan masjid dan jalan. Tapi Bu Lastri yang pernah menyaksikan ritual malam itu tak bisa diam. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa yang terjadi bukan sekadar makanan basi. Suatu sore, ia datang dayem-dayem ke rumah Pak Wiryo. Dapur sedang kosong. Karena para pegawai pulang, ia berpura-pura numpang pinjam tampah. Tapi saat matanya menyapu ruangan, ia melihat sesuatu di bawah tungku, sepotong kain putih lusuh yang sebagian hangus, seperti bekas terbakar. Di ujung kain itu ada noda merah kecoklatan, dan di atas meja ada mangkuk berisi potongan kecil daging mentah yang masih segar. Padahal tidak ada acara masak besar hari itu. Jantung Bu Lastri berdegup cepat, dan sebelum sempat berpikir lebih jauh, dari arah belakang terdengar suara berat. "Nyari apa, Bu Lastri?" Pak Wiryo berdiri di pintu dapur, tatapannya tajam tapi bibirnya tersenyum tipis. "Bu Lastri." "Buru-buru," menjawab lho Pak. "Ngih, kulo numpang nyilih tampah. Niku sing rotan, sing biasa kulo gawe kanggo jemur kerupuk." "Oh, NJ," kata Pak Wiryo pelan. "Tapi jangan lama-lama di dapur, Bu.
Banyak bahan mentah, kotor. Nanti malah kaget lihat yang aneh-aneh. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu dalam kata aneh-aneh yang bikin bulu kuduk Bu Lastri berdiri. Ia segera pamit, menunduk, dan keluar dengan langkah gemetar keesokan harinya. Ustadz desa yang dipanggil warga akhirnya datang. Namanya Ustadz Karim. Orangnya sederhana tapi disegani. Ia datang tanpa banyak bicara, membawa air doa dan tasbih. Begitu sampai di dapur, ia langsung memejamkan mata dan melafalkan ayat-ayat. Awalnya biasa saja, tapi begitu ia berdiri di depan tungku besar yang selalu menyala-nyalanya, tiba-tiba redup sendiri. Api yang tadinya menyala terang, mendadak mengecil, lalu padam tanpa angin. Dari dalam abu yang masih hangat, muncul bau anyir yang menyengat. Semua yang hadir di sana langsung menutup hidung. Ustadz Karim menunduk, lalu dengan hati-hati mengaduk abu itu pakai kayu kecil. Saat kayu menyentuh sesuatu keras, ia berhenti. Palah, ia mengais abu itu dan menemukan potongan kecil gelang plastik berwarna pink, gelang yang pernah dipakai Rara. Semua orang yang hadir langsung terdiam. Bu Lastri menatap gelang itu sambil gemetar. Ya Allah, itu gelangnya Rara, Pak Ustadz. Aku yang tahu, aku sering lihat dia pakai itu tiap pagi. Ustadz Karim menarik napas panjang, wajahnya tegang. Ia menatap Pak Wiryo lama sekali, lalu berkata dengan suara pelan tapi tajam, "Tutup usahamu, Wiryo. Kau sudah terlalu jauh." Tapi Pak Wiryo tidak kelihatan kaget. Ia malah tersenyum kecil. "Terlalu jauh? Tidak, Kiai. Aku cuma menjaga apa yang sudah dijanjikan." "Apa maksudmu?" tanya Ustadz Karim. "Kalau aku berhenti," suara Pak Wiryo bergetar, tapi tetap tegas, "mereka bakal ambil semuanya. Rumah ini, usaha ini. Pokenji, aku nggak bisa berhenti." "Kowe ngerti ora, Wiryo?" kata Ustadz Karim dengan nada lebih keras. "Rezeki sing ora halal, ora bakal dadi berkah. Kowe wis tukar nyawamu karo setan, ngerti ora?" Pak Wiryo hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku cuma pengen Rara hidup enak. Awalnya cuma itu, Kiai. Tapi wong-wong itu datang, mereka kasih syarat. Aku pikir cuma simbolis, cuma ritual biasa. Tapi mereka minta lebih. Mereka minta darah keturunanku sendiri." Suasana di dapur berubah hening. Hanya terdengar suara serangga dari luar jendela. Ustadz Karim menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan berkata, "Rara sudah tidak di sini, Wiryo. Aku bisa merasakan rohnya tidak tenang. Kau harus bebaskan dia." Pak Wiryo mendongak, air matanya jatuh. "Aku nggak bisa, Kiai. Kalau aku lepasin, mereka marah. Mereka udah datang semalam." "Siapa mereka?" tanya Ustadz Karim. "Yang ngasih pesugihan ini, yang datang lewat api di tungku. Mereka nggak kelihatan jelas, cuma suara, cuma bayangan. Tapi tiap malam aku dengar tangisan Rara dari dapur." "Bapak, panas, Pak," katanya. "Aku nggak kuat, tapi kalau aku berhenti, catering ini bakal hancur. Semua pelanggan yang pernah makan bisa kena kutuk," katanya begitu. Ustadz Karim menggenggam tasbihnya erat, matanya menatap lantai penuh abu. "Kalau begitu, aku akan bantu. Tapi kau harus ikut tobat, Wiryo. Jangan lawan sendiri. Setan yang sudah diberi makan darah gak akan pergi tanpa korban lagi." Pak Wiryo menatap ustaz itu dengan mata sayu, tapi kemudian kepalanya menunduk lemah. "Kalau memang begitu, lakukan apa yang perlu, Kiai. Tapi tolong, kalau sesuatu terjadi padaku, jangan biarkan mereka ganggu istriku." Malamnya, Ustadz Karim kembali ke dapur itu untuk menabur air doa dan menutup tungku dengan tanah. Tapi sebelum ia selesai membaca ayat terakhir, tiba-tiba lampu di dapur padam. Hanya cahaya redup dari lilin yang tersisa. Dari sudut ruangan, terdengar suara gesekan lembut seperti kain diseret di lantai. Ustadz Karim memicingkan mata. Bayangan putih tampak samar di dekat tungku kecil, berambut panjang, dan tubuhnya seperti gosong sebagian. Suaranya lirih, seperti anak kecil yang menangis. "Bapak, aku lapar, Pak." Ustadz Karim langsung membaca ayat kursi keras-keras. Lilin bergoyang hebat, dan bayangan itu menjerit pelan sebelum hilang. Tapi dari arah tungku, muncul percikan api lagi kecil tapi hidup, seperti napas makhluk yang belum mau padam. Ustadz Karim sepet-sepet menutupnya dengan tanah dan menaburkan garam di sekitarnya. Namun saat ia menoleh, Pak Wiryo sudah berdiri di pintu dapur. Wajahnya pucat pasi. "Kiai, mereka marah," katanya pelan. "Aku udah gak bisa hentikan mereka." Beberapa hari setelah itu,
catering Berkahjaya berhenti beroperasi. Tapi tiap malam, warga masih mencium bau masakan dari arah rumah Pak Wiryo, bau daging yang dibakar dan bumbu rempah yang tajam. Tak ada yang berani mendekat. Bu Lastri yang nekat mencoba lewat belakang rumah malam-malam mendengar suara sendok beradu dengan panci. Padahal dapurnya kosong dan di meja makan yang berdebu terlihat piring-piring berisi makanan segar seolah baru dimasak. Tapi di tengah piring itu ada sehelai rambut panjang yang melingkar. Desa Sendang Jati jadi sunyi sejak saat itu. Tak ada lagi yang berani pesan makanan dari luar. Warga memilih masak sendiri dan anak-anak dilarang keluar malam. Beberapa kali orang melihat bayangan anak kecil berdiri di depan rumah Pak Wiryo, rambutnya basah dan kulitnya gosong. Kadang terdengar lirih suara memanggil, "Pak, aku lapar, Pak." Dan setiap kali angin berhembus dari arah rumah itu, bau amisnya kembali menyebar ke seluruh desa. Seakan ada yang masih memasak, tapi bukan untuk manusia. Malam itu langit desa Sendang Jati gelap tanpa bintang. Udara terasa pengap seperti menyimpan sesuatu yang menekan dada. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar di sela pepohonan bambu. Sejak catering Berkahjaya berhenti beroperasi, suasana desa seperti mati rasa. Tidak ada lagi bau masakan yang menggoda dari rumah Pak Wiryo. Tidak ada pegawai yang lolong membawa panci besar. Tapi entah kenapa, beberapa warga masih sering mendengar suara panci beradu. Dan kadang samar terdengar suara anak kecil tertawa pelan dari arah dapur rumah itu. Pada malam K40, setelah Ustadz Karim menutup tungku dengan tanah, sebuah kejadian aneh terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Bu Lastri yang tidurnya ringan mencium bau hangus yang tajam. Awalnya ia pikir itu dari tungku tetangga yang lupa dimatikan. Tapi semakin lama, baunya makin pekat, seperti daging terbakar. Ia bangun, membuka jendela, dan seketika terkejut melihat sinar merah menyala dari arah rumah Pak Wiryo. Api membubung tinggi dari dapur rumah itu, menjilat atap dan menembus langit malam. "Lo, Jenny, geni, Pak Wiryo, kobong. Cepat weh," teriak Bu Lastri histeris sambil memukul-mukul pintu rumah tetangga. Dalam sekejap, warga desa keluar rumah dengan membawa ember, timba, dan air seadanya. Tapi begitu mereka sampai di depan rumah Pak Wiryo, semua langkah terhenti. Api yang membakar rumah itu bukan seperti api biasa. Warnanya kemerahan tua, dengan kilau kebiruan di tepinya, seolah hidup dan menari. Suaranya mendesis seperti ular marah. Pak Darno yang paling berani mencoba menyiram dengan air dari sumur. Tapi begitu air menyentuh api, suara letupan keras terdengar, dan air itu langsung menguap jadi asap hitam. "Astagfirullah, airnya nggak mempan," katanya dengan wajah pucat. Mereka terus berusaha. Tapi setiap kali air dilempar, api malah makin besar, seperti menelan apapun yang disentuhnya. Dari dalam rumah, terdengar suara perempuan menjerit, panjang dan memilukan, disusul suara laki-laki yang seperti memanggil nama seseorang. "Oray, Rara, tolong Bapak." Jeritan itu membuat darah semua orang berdesir. Beberapa warga mundur ketakutan. Bu Lastri yang menutup mulut dengan selendang gemetar. "Itu suaranya Pak Wiryo. Aku kenal banget, tapi tak ada yang berani masuk. Api itu terlalu panas, dan anehnya, tak ada tanda-tanda benda di sekitarnya ikut terbakar. Pagar bambu di depan rumah masih utuh. Pohon pisang di belakang rumah tetap tegak, padahal api menjalar tinggi. Beberapa warga yang mencoba mendekat merasa kulitnya perih, seperti terbakar dari dalam. Menjelang subuh, tepat saat azan pertama terdengar dari surau, api itu tiba-tiba mengecil. Suara desisnya perlahan memudar, dan dalam hitungan menit, api itu padam sendiri, meninggalkan asap tipis yang melingkar di udara seperti kabut hitam. Warga yang tadinya berkerumun hanya bisa menatap dengan wajah tegang. Mereka menunggu sampai matahari terbit sebelum berani masuk. Begitu fajar muncul, mereka berjalan pelan menuju rumah itu. Pintu depan hangus sebagian, tapi anehnya bagian dalam rumah masih berdiri. Bau gosong bercampur amis menyengat dari arah dapur. Lantai retak, dinding menghitam, dan di dekat tungku terlihat sesuatu yang membuat semua orang mundur beberapa langkah. Di sana, di antara abu yang masih hangat, ada tulang kecil berwarna keabu-abuan. Tulang tangan mungil dengan gelang plastik warna pink yang sudah meleleh di ujungnya. Bu Lastri menjerit dan pingsan di tempat.
Ustaz Karim yang datang tak lama kemudian membaca istighfar panjang. Ia mendekati tungku, berlutut, lalu menyentuh tanah hitam itu dengan ujung jarinya. Innalillahi, ini bukan kebakaran biasa, gumamnya. Pelan, ia memeriksa sekeliling, tapi tak ada tanda-tanda jasad Pak Wiryo atau istrinya. Semiot, tak ada tulang besar, tak ada sisa tubuh orang dewasa, hanya tulang kecil itu. Dan bekas bakaran di dinding yang berbentuk aneh, seperti bayangan dua orang yang saling berpelukan. Saat sinar matahari mulai menyinari reruntuhan itu, warga melihat sesuatu yang membuat mereka semua bergidik. Di atas tangku, di antara abu dan arang, tampak jelas bekas telapak tangan kecil, seolah ada yang menempel di sana sebelum api padam. Ustadz Karim menatapnya lama, lalu berkata lirih, roh yang tersiksa sudah menuntut keadilan, tapi yang berdosa belum benar-benar pergi. Setelah kejadian itu, rumah Pak Wiryo dibiarkan kosong. Warga sepakat menutup jalan kecil yang menuju ke sana. Mereka menancapkan pagar bambu dan menggantungkan sesajen kecil di depannya. Ustadz Karim juga menulis ayat suci di selembar kertas dan menempelkannya di tiang depan, berharap agar tak ada yang berani melanggar. Namun malam-malam setelah kebakaran itu, beberapa warga mulai mengalami hal-hal aneh. Pak Darno yang rumahnya paling dekat mengaku sering mendengar suara panci dipukul dari arah rumah kosong itu. Kadang ada suara langkah kaki kecil berlari-lari, lalu berhenti di depan jendela. Saat dilihat, tak ada siapapun, tapi daun pintu bergoyang pelan seperti baru disentuh tangan kecil. Anak-anak kecil yang main di sore hari bilang pernah lihat anak perempuan rambut panjang duduk di dapur rumah itu, nyanyi pelan lagu dolanan Jawa. Salah satu anak bahkan bilang, dia senyum ke aku, tapi matanya hitam semua. Suatu malam, Bu Lastri kembali mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di dapur Pak Wiryo. Api menyala tenang, dan di depan tungku, Rara berdiri sambil membawa panci besar. Wajahnya setengah gosong, tapi senyumnya lembut. "Bulat," katanya, pelan. "Iya, nak," jawab Bu Lastri dengan suara bergetar. Bilang, "Bapak, aku nggak marah. Aku cuma pengen pulang." Setelah itu, Rara memutar tubuhnya dan berjalan masuk ke dalam tungku yang menyala tanpa suara. Bu Lastri terbangun dengan napas tersengal. Badannya dingin, seperti habis disiram air. Tapi yang paling membuatnya takut, di tangannya ada abu halus, seperti abu dapur yang hangus. Paginya, ia datang ke Ustadz Karim untuk menceritakan mimpi itu. Ustadz hanya diam lama, lalu berkata, "Berarti arwah Rara masih terjebak di antara dua dunia. Ia belum tenang karena orang tuanya belum ditemukan." "Lah, terus piye, Kiai?" tanya Bu Lastri lirih. "Kita harus doakan, dan jangan ada yang ganggu rumah itu. Jangan sekali-sekali ada yang masuk, apalagi malam Jumat. Tempat itu sudah jadi perbatasan antara hidup dan mati." Waktu berlalu, tapi rumah itu tetap berdiri seperti luka terbuka di tengah desa. Atapnya bolong, dindingnya retak, tapi dari jauh kadang terlihat cahaya redup dari jendela dapurnya. Warga yang kebetulan lewat malam-malam sering mencium bau masakan dari sana, bau sate, nasi liwet, atau gulai kambing, padahal rumah itu sudah lama kosong. Suatu malam, sekelompok pemuda nekat datang untuk membuktikan kabar itu. Mereka membawa senter dan kamera. Mereka tertawa-tawa di awal, tapi begitu sampai di depan dapur, suasana berubah. Salah satu dari mereka, Rendi, melihat sesuatu di dalam kuali besar di atas tungku yang rusak. Lihat deh, kayak ada air di dalamnya," katanya sambil mendekat. Saat senter diarahkan, mereka semua terdiam. Di dalam kuali itu ada air berwarna merah pekat, dan pelan-pelan dari dasar air muncul sesuatu yang seperti rambut panjang melayang ke permukaan. Mereka langsung lari terberit-berit keluar dari rumah itu. Keesokan paginya, warga menemukan senter mereka tergeletak di depan pintu dapur, tapi kamera yang dibawa hilang. Salah satu dari pemuda itu, Randy, jatuh sakit setelah kejadian itu. Ia sering mengigau malam-malam, "Jangan masak aku, jangan masak aku." Akhirnya, warga sepakat banner-banner menutup rumah itu dengan tembok bambu dan menancapkan tulisan besar di depannya, "Dilarang masuk. Rumah ini sudah ditutup." Sejak itu, tak ada lagi yang berani lewat jalan itu malam-malam. Tapi anehnya, setiap malam Jumat, warga tetap bisa mendengar suara dari arah rumah itu. Suara tungku dinyalakan, suara adukan sayur di panci, dan sesekali terdengar suara lirih anak kecil, "Pak, panas, Pak." Tapi
aku lapar. Dan setiap kali azan subuh berkumandang, suara itu berhenti. Sama seperti malam kebakaran dulu. Tapi, bau masakan itu tak pernah hilang dari desa Sendang Jati. Sudah 3 tahun berlalu sejak rumah Pak Wiryo terbakar habis. Waktu memang berjalan, tapi di desa Sendang Jati, kenangan buruk tak pernah benar-benar hilang. Rumah itu masih berdiri, meski setengahnya sudah ditelan lumut dan semak liar. Cat dindingnya mengelupas, jendela kaca pecah, dan atapnya sebagian rubuh. Namun ada satu bagian yang tetap utuh, dapurnya. Dapur tempat semua misteri itu dimulai. Tempat di mana api seakan punya nyawa sendiri. Warga desa sudah sepakat untuk menjauhi rumah itu. Jalan menuju sana bahkan ditutup dengan pagar bambu, dan papan bertuliskan dilarang masuk. Tapi tetap saja, selalu ada yang penasaran. Kadang anak muda dari desa sebelah datang malam-malam cuma buat uji nyali, katanya. Dan mereka semua pulang dengan wajah pucat. Beberapa bahkan sakit berhari-hari setelahnya. Malam-malam Jumat di Sendang Jati selalu berbeda. Angin dari arah rumah Pak Wiryo terasa dingin menusuk. Padahal rumah itu sudah lama kosong. Setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara halus dari arah dapur. Suara nyanyian anak kecil. Pelan, tapi jelas. "Bapak, aku lapar," katanya. Seolah berasal dari tempat yang jauh dan dalam. Kadang suaranya disusul dengan bunyi sendok beradu dengan panci. Seperti seseorang sedang memasak. Bu Lastri, yang rumahnya paling dekat dengan rumah itu, sering terbangun tengah malam karena mencium bau nasi liwet hangus. Bau itu khas sekali, antara gosong dan amis, bercampur dengan aroma rempah. Kadang ia mencoba menutup jendela, tapi baunya tetap masuk, menempel di udara seperti kabut. Pernah suatu kali, ia memberanikan diri membuka gorden dan melihat ke arah dapur rumah Pak Wiryo. Di bawah sinar bulan, terlihat asap putih tipis keluar dari lubang ventilasi dapur. Melingkar pelan seperti uap panas dari masakan. "Ya Gusti," bisiknya waktu itu sambil menggigil. Karena di sela-sela asap itu, ia sempat melihat bayangan kecil duduk di depan tungku. Bayangan itu membelakangi jendela, rambutnya panjang, dan tangannya bergerak pelan, seperti sedang mengaduk sesuatu di dalam kuali. Sejak malam itu, Bu Lastri tak pernah berani membuka jendela lagi. Namun gosip tak bisa berhenti. Anak-anak muda yang bandel masih saja nekat datang. Suatu malam Jumat, 3 pemuda, Randy, Agus, dan Bagas, datang dengan membawa kamera dan senter. Mereka bilang ingin membuktikan kalau cerita itu cuma omong kosong. Palingan cuma tikus, Bulas, wong omah kosong kok, kata mereka waktu pamit. Bu Lastri cuma bisa menggeleng Cao Oho Sembrono. "Lenek iso aja dolan kono pas bengi Jumat, omah iku ora kosong, mong ora dienggo wong urit." Tapi mereka malah tertawa, mengira Bu Lastri cuma nakut-nakuti. Tengah malam, mereka tiba di depan rumah itu. Pagar bambu sudah rapuh. Mudah saja mereka lewati. Begitu masuk ke halaman, udara langsung berubah. Rasanya berat, lembab, dan dingin. Mereka menyalakan senter, menyorot ke arah rumah. Bayangan pohon jati di belakang rumah membuat dinding dapur tampak bergerak-gerak. "Serius nih bro, kok kayak ada suara ya?" bisik Bagas. Suara lirih terdengar dari dalam rumah, seperti seseorang bernyanyi pelan. Nadanya datar, tapi ada sesuatu yang aneh, seolah bukan nyanyian manusia. Mereka mengikuti suara itu sampai ke belakang rumah. Ke arah dapur. Begitu mereka mendekat, senter Randy tiba-tiba mati. Hanya senter Bagas yang masih menyala, tapi cahayanya redup. Mereka berhenti di depan jendela dapur yang pecah. Dari situ, mereka bisa melihat ke dalam. Dapur itu kotor, penuh debu dan arang. Tapi di tengah ruangan, di depan tungku yang sudah retak, mereka melihat sesuatu. Ada anak kecil duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai sampai ke lantai, dan tubuhnya tampak pucat. Di depannya, kuali besar seperti sedang berisi air yang bergolak perlahan, padahal tak ada api di bawahnya. Anak itu bernyanyi pelan, "Bapak, aku lep." Bagas menelan ludah. "Kalian lihat nggak? Itu siapa?" Sebelum sempat ada yang jawab, anak itu berhenti bernyanyi, lalu pelan-pelan menoleh ke arah mereka. Wajahnya gosong di satu sisi, matanya hitam tanpa bola mata, tapi bibirnya tersenyum lebar. "Sini, makan bareng aku." Ya,
Jeritan ketiganya menggema sampai ke ujung desa. Warga keluar rumah, tapi tak ada yang berani mendekat. Keesokan paginya, mereka bertiga ditemukan di depan pagar bambu, pingsan, wajah pucat seperti orang kehabisan darah. Ketika sadar, mereka hanya bisa menangis. Randy bahkan tak mau bicara sama sekali selama beberapa hari. Bagas menceritakan dengan terbata-bata kalau mereka melihat anak perempuan itu melangkah keluar dari dapur, berjalan di udara, dan tangannya meneteskan darah. Ustaz Karim datang lagi ke rumah itu setelah mendengar kejadian itu. Ia membawa beberapa santri dan air doa. Begitu mereka sampai, udara di sekitar rumah terasa aneh. Burung-burung tak ada yang berkicau, dan suara jangkrik pun hilang. Saat Ustaz Karim mengucap doa di depan pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara sendok jatuh dari dalam. Lalu muncul bau masakan yang sangat kuat, seperti nasi liwet yang baru matang, dicampur daging bakar dan bau amis darah. Ustaz Karim menatap para santri. "Kita masuk, tapi jangan bicara apapun," katanya. Mereka melangkah perlahan. Begitu melewati ambang pintu dapur, suhu ruangan langsung berubah dingin. Dindingnya penuh jelaga, tapi di tengah ruangan, tungku besar itu terlihat masih utuh. Anehnya, dari dalam kuali di atas tungku, keluar asap putih tipis. Ustadz Karim mendekat, membaca doa pelan-pelan. Tapi tiba-tiba air dalam kuali itu bergolak hebat, seperti direbus dari dalam. Dari balik air itu muncul gelembung, lalu pelan-pelan keluar rambut hitam panjang yang terendam di sana. Salah satu santri menjerit dan mundur. Tapi Ustadz Karim tetap berdiri tegak, terus membaca ayat kursi. Tiba-tiba, air itu berhenti bergolak, dan dari dasar kuali muncul suara anak kecil. Lirih tapi jelas, "Pak, aku lep." Suara itu membuat semua orang membeku. Ustaz Karim menatap tungku itu dengan mata berkaca-kaca. "Rara," katanya pelan, "kowe wes cukup nandang nak, wis istirahat." Tapi saat ia menaburkan air doa ke dalam kuali, terdengar suara jeritan keras, seperti gabungan dari tangisan anak kecil dan teriakan orang dewasa. Dinding dapur bergetar, dan semua lampu senter padam. Ketika mereka akhirnya keluar, wajah Ustadz Karim tampak sangat pucat. "Roh itu tidak sendiri," katanya gemetar. "Ada sesuatu yang lebih besar di dapur ini. Api itu masih hidup." Sejak malam itu, warga makin yakin bahwa rumah itu bukan rumah biasa. Mereka percaya dapur itu menjadi tempat roh pesugihan Pak Wiryo bersemayam. Roh yang tak bisa mati karena masih diberi makan oleh darah dan ketakutan. Orang-orang yang datang ke situ, beberapa bulan kemudian, pemerintah desa akhirnya menutup rumah itu dengan tembok batu. Tapi meski sudah ditutup, bau amis itu tetap muncul setiap malam Jumat. Kadang terdengar juga suara ketukan dari dalam, seperti seseorang sedang memukul panci. Bulastri, yang kini sudah mulai rentah, masih sering menatap ke arah rumah itu dari jendela. Dalam hatinya, ia selalu teringat wajah kecil Rara yang dulu ceria, suka duduk di depan rumah sambil nyisir rambut panjangnya. Sekarang setiap kali angin berhembus, ia mendengar bisikan kecil, "Bulastri, aku pengen pulang." Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Bulastri bermimpi lagi. Ia melihat dapur itu terang benderang, penuh dengan cahaya merah api. Di sana ada Pak Wiryo, wajahnya gosong dan menangis, memeluk Rara yang tubuhnya kecil dan pucat. "Maafkan Bapak, Nak," katanya. Rara tersenyum, tapi matanya penuh air mata. "Aku lapar, Pak." Kemudian api menyala lebih besar, menelan mereka berdua sampai habis. Bulastri terbangun sambil menangis. "Gusti, mugi padam tenan siksae," doanya lirih. Tapi esok paginya, ketika ia membuka jendela, samar terlihat asap putih tipis keluar lagi dari atap rumah Pak Wiryo. Tipis, melingkar, dan naik perlahan ke langit. Dan sampai hari ini, siapapun yang lewat jalan belakang desa Sendang Jati saat malam Jumat masih bisa mencium bau nasi liwet hangus dan daging terbakar. Kadang, kalau kamu cukup berani dan berhenti sejenak di depan rumah itu, kamu bisa dengar suara kecil dari dalam dapur yang remang, lembut, tapi menggetarkan dada Bapak. "Aku lep, sini, makan bareng aku, ya?" Mereka bilang. Kalau kamu jawab iya, maka malam itu juga kamu akan bermimpi duduk di depan tungku tua, dengan anak kecil rambut panjang di sebelahmu. Ia akan menyodorkan piring berisi nasi merah dan daging yang masih berasap, lalu menatapmu sambil tersenyum dengan wajah gosong. Dan
Kalau kamu menolak, kau akan terbangun dengan bau amis darah di sekitarmu dan bekas abu hangus di telapak tanganmu. Begitulah akhir dari kisah dapur yang masih hidup di desa Sendang Jati. Api pesugihan itu mungkin sudah membakar semua yang tampak, tapi yang tak terlihat masih tinggal di sana. Karena kadang yang benar-benar mati bukanlah tubuhnya, tapi nurani yang pernah dikorbankan. Dan selama ada yang penasaran, dapur itu akan terus bernyala, terus memasak untuk tamu-tamu barunya. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.